mau petir, mau hujan, maju terus. Maju saja, Tuhan selalu serta. Maju saja. Kita sama-sama baca Alkitab kita di dalam Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 9. Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 9. Saya rindu waktu kita baca, simak baik-baik dan imajinasikan kita ada di sana. Ya. Saya berharap saudara yang punya Alkitab nanti minggu depan dibawa semua ya. Walau sudah ada di sini, bawalah Alkitab kita baca di gereja bersama-sama. Yohanes pasal 5 ayat 1 mulai sampai ayat 9 saya akan baca, simak baik-baik. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Jadi ini besar, banyak orang sakit. Orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu, menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang mau menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tapi hari itu hari Sabat. Ini cerita ada satu kolam namanya kolam Betesda. Kolam itu sewaktu-waktu ada malaikat turun, lalu airnya bergoncang, dan siapa orang yang pertama apapun penyakitnya waktu dia pegang air kolam itu, maka sembuhlah penyakitnya. Di sana ada satu orang yang sakit sudah berapa lama? Nah, yang simak tadi tahu dia 38 tahun. Orang yang bagaimana saja tadi ada yang di seputaran kolam? Ada 3 tadi. Orang lumpuh, orang timpang, orang buta. Ini cerita saya percaya luar biasa. 38 tahun itu, saya 40 tahun kurang 2 tahun, segitulah lamanya. Saya pikir saya pun udah lama kali di dunia ini. Sebegitu lamanya lah si bapak ini, memang di sini tidak dicatat, tapi dalam kitab bahasa Inggris itu laki-laki, 38 tahun dia sakit. Saya sering sekali mendengar ada dokter atau ada kayak dukun patah bilang, udah terlalu lama kamu bawa ke sini. Kalau dulu waktu kena misalnya kamu bawa ke sini masih bisa, masih gampang. Dokter juga bilang, udah terlalu lama kalau udah sebulan, udah terlalu lama kalau setahun. Tapi dengar, hari ini Yesus berkata, 38 tahun pun bagi Yesus belum terlalu lama. Dan 38 tahun pun Yesus masih sanggup menyembuhkan si bapak ini.
Waktu itu dia sakit, dia terbaring, memang tidak dicatat apa penyakitnya, tapi sudah pasti kalau dia terbaring gak sanggup sendiri, mungkin lumpuh, mungkin timpang, atau apa saja. Lalu Yesus nanya sama dia, maukah engkau sembuh? Banyak orang yang tidak mengerti ayat ini pikir, kok Yesus masih nanya maukah engkau sembuh? Saya mulai imajinasikan cerita ini 38 tahun, saya nggak tahu dia di kolam itu sudah 38 tahun, atau 38 tahun dia sakit, mungkin di kolam itu sudah 20 tahun, nggak tahu. Yang pasti sudah lama dia di situ. Saudara mungkin bisa bayangkan, waktu dia sakit, tiba-tiba air bergoncang, ada temannya yang selama ini sama dia sakit, dia pegang kolam itu, akhirnya dia sembuh. Lalu dia senang sekali, aku udah sembuh. Lalu dia mungkin jumpai 38 tahun yang lumpuh, yang sakit itu bilang, aku sudah sembuh. Semangat kamu ya, semangat, kamu pun masih bisa sembuh. Mungkin dia lihat, tipis sekali tikar rendu ini tilamku ini aja sama nunde, tilamku nih, kamu pakai, aku nggak lagi yang pakai, udah sembuh aku. Iya, makasih ya. Mungkin orang pun sudah masak di situ, karena nunggu air ini. Nggak perlu lagi dia kompornya yang mungkin dibelinya selama ini untuk di kolam betes. Dia bilang, komporku ini pun untuk nunde, mana tahu kamu perlu nanti air panas masak ya, semangat kamu ya, semangat ya. Satu orang. Mungkin besok ada lagi yang sembuh. Semangat kami ya. Lusa ada lagi yang sembuh. Mungkin dia sudah jadi ahli waris inventaris kolam Bethesda. Semua orang sakit ini baju panasku nih. Ini mungkin sangkin 38 tahun dan dia sudah mencoba, nggak bisa. Dia pun mungkin dalam pikirannya udah nggak ada lagi pikirannya untuk sembuh. Udahlah, gini-gini sajalah. Udah senang kok aku bisa dapat kompor, tilam. Mungkin dia berpikir, udahlah nggak ada lagi yang mengangkat aku, sampai mana aku sanggup. Sudahlah, begini-begini saja. Mungkin ada di antara Bapak Ibu, kita tidak berpikir masalah penyakit. Mungkin kita berpikir, udahlah, gini-gini aja lah hidupku, udah puji Tuhan ini. Anak sekolah, tamat sekolah, udah gitu saja. Mungkin pertanyaan Yesus yang sama nanya kita sekarang. Maukah engkau sembuh? Maukah hidupmu lebih baik? Maukah keluargamu lebih baik? Maukah ekonomimu lebih baik? Mungkin si bapak ini berpikir, udahlah gini-gini saja. Makanya Yesus tanya, masih mau nggak kau sembuh? Jangan-jangan dia nggak mau lagi sembuh, udah nyaman dia sakit. Udah nyaman dia terima sana sini. Udah nyaman mungkin ada orang yang ngantari makannya setiap hari. Makanya Yesus tanya, mau nggak kamu sembuh? Hari ini kalau Yesus tanya kepada kita, maukah engkau sembuh? Jawablah, maukah hidupmu lebih baik? Jawablah. Dia jawab ayat 7, jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, udah gak ada yang mau menurunkan aku ke kolam itu apabila airnya bergoncang. Dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Lihat dari jawabannya, dia itu udah kepahitan. Mau kau sembuh? Harusnya kan dia jawab mau kalau mau, enggak kalau enggak. Dia bilang gak ada lagi yang peduli sama aku. Udah kepahitan di hatinya ini. Mungkin istrinya pun gak peduli lagi sama dia. Mungkin anak-anaknya pun gak peduli lagi sama dia. Mungkin teman komselnya pun gak peduli lagi sama dia. Dia mulai cerita, gak ada yang peduli sama aku. Dia lagi cerita kegagalannya. Aku udah berusaha tapi orang di luar. Aku coba gagal. Aku maunya berubah tapi gak bisa. Aku memang begini, mau gimana? Aku memangnya orang gampang sakit hati, memang gini aku. Itu orang yang gak mau berubah. Aku orangnya memang sensitif, aku udah cobanya, tapi gak bisa, memang beginilah aku. Dia mencoba menina-bobokkan kelemahannya. Tapi Yesus gak gubris curhatannya. Yesus cuma tanya, mau gak kau sembuh? Di dalam hidup kita, pengiringan kita kepada Tuhan Bapak Ibu, bukan masalah bisa atau enggak. Pengiringan kita dalam Tuhan, Tuhan mau proses hidup kita, itu masalah mau atau enggak.
Di Alkitab ini banyaknya secara manusia orang gak mampu. Secara pendidikan Daud itu gak berpendidikan, tapi dia mau dipakai Tuhan, bisa jadi raja. Yusuf orang narapidana, secara surat kelakuan baik nggak keluar itu dari kepala desa, mantan narapidana, tapi dia mau dipakai Tuhan, mau hidupnya berubah, bisa kok jadi perdana menteri. Bukan masalah bisa atau enggak, yang penting kita mau. Dan di kolam ini nggak ada juara 2, cuma ada juara 1. Siapa yang juara 1 itu yang sembuh. Makanya sudah pasti orang berlomba-lomba itu mau masuk ke kolam itu. Tapi lihat, waktu dia nggak ada yang peduli sama aku, Yesus. Aku udah cobanya, coba gagal. Ku coba tanam ini gagal, ku coba ini gagal, ku coba mengampuni, tapi dia terus menyakiti aku. Udah ku cobanya. Dia coba curhat sama Yesus. Yesus nggak sambut curhatannya. Yesus nggak bilang, iya bagaikin nak ya, gitunya ya. Namanya kalau orang susah, ya namanya kita sakit, gak ada laginya yang peduli. Dulunya ada yang gak gitu kata Yesus. Yesus gak gubris sedikit pun. Yesus bilang, mau kau sembuh, gini. Yesus bilang, bangun, bangkit, angkat tilammu, berjalanlah. Yesus sedang ngomong begini masalahku, begini. Yesus sedang ngomong, diam kau, jangan salahkan orang lain, jangan salahkan situasi, bangkit kau. Yesus sedang ngomong begitu kepada orang yang sakit ini. Ada begitu banyak hidupnya, ada orang-orang yang hidupnya nggak bisa diangkat, dipakai oleh Tuhan. Karena terlalu sibuk dia sama kayak Bapak ini, menyalahkan orang lain, menyalahkan situasi. Cuaca kin hujan terus, cuaca kin kemarau, apapun ku tanam nggak berhasil. Edaku itu memang ngomongnya itu maunya aku mengampuni, tapi menyalahkan situasi. Dan Yesus nggak peduli kalau kita ngomong begitu. Edaku itu anakku, suamiku, istriku. Yesus cuma ngomong, bangun kau, bangkit, berjalan. Kalau mau mengalami mujizat Tuhan. Ada begitu banyak orang yang di kolam Bethesda itu sakit karena sembuh gara-gara goncangan air. Tapi si bapak ini dia sembuh gara-gara dia bangkit sendiri, dia lihat Yesus. Tuhan itu punya banyak cara untuk menolong kita. Orang yang di sekitar kolam Bethesda mungkin dia berpikir cuma satu cara, siapa yang paling cepat pegang goncangan air kolam Bethesda. Tapi ternyata waktu Yesus datang, dia menolong orang yang sudah sakit 38 tahun dengan caranya. Kan ada lagu kita ya, dia selalu punya cara untuk menolongku. Yesus itu selalu punya cara untuk menolong kita. Kadang kita punya satu rencana, kita pikir Allah kuncinya. Ternyata kita gagal, kita pikir selesailah hidup kita. Ternyata Tuhan itu punya banyak cara. Dia punya cara B, C, D, E, F, G. Makanya hari ini kita mau belajar bagaimana kita bisa mengalami kemenangan. Amin. Coba tanya kiri kanan, maukah engkau sembuh? Yang pertama, kenapa orang sakit ini akhirnya dia sembuh, mengalami kemenangan, mengalami mujizat? Karena dia pandang kepada Yesus. Kalau kita mau mengalami mujizat Tuhan, belajar pandang terus pada Yesus. Di sekitar kolam Bethesda itu sudah pasti banyak orang. Sudah pasti mungkin kalau ini kolamnya udah siasak-asakan orang situ, udah sorong-sorongan, sudah rapat siapa yang paling ini, kalau ini kolamnya siapa yang paling dekat gitu, biar goncang gitu, kerjap gitu. Udah pasti mungkin ada orang berantem setiap hari situ, kurang jainakam, kaunya baru semalam datang, akunya tadi di luar, begini. Sudah pasti orang semuanya fokus. Karena goncangan itu nggak dikasih tahu jadwalnya. Kalau dokter kan gampang, jadwal praktek jam 9 sampai jam 4. Kita tahu jam berapa datang. Tapi goncangan itu enggak ditulis. Jam praktek malaikat, dia datang jam sekian. Enggak. Kapan dia mau datang?
Mau pagi, mau subuh, mau malam, mau kapan saja tidak ditentukan. Karena firman Tuhan bilang kalau malaikat Tuhan. Jadi orang nggak tahu. Jadi bayangkanlah orang yang sudah banyak sakit di situ, mereka itu pasti fokus sama kolam itu. Matanya itu pasti tertuju pada kolam itu. Sama kalau kita misalnya ada teman kita mau lewat, kita nunggu, itu pasti kita fokus nunggu. Kalau ada teman kita ngajak bicara begini, tenang kamu lebih lewat kari motor handai, mana kari motorku, tenang kamu lebih ya. Bicara pun dia kalau nggak kita ngomong gitu, udah nggak kita dengar lagi itu, kita fokus. Sama kayak orang sakit itu, mereka itu semua pasti udah fokus di kolam itu. Kayak pelomba lari, 1, 2, itu tinggal nunggu tembakan, dia udah gini semua. Sama orang 38 tahun itu pun akhirnya dia mulai gini. Tiba-tiba Yesus datang. Yesus firman Tuhan catat dia tahu orang ini sudah 38 tahun sakit. Yesus tahu. Yesus tahu apa persoalan kita. Yesus tahu. Yesus tahu apa pergumulan kita. Beda-beda. Yesus tahu. Makanya Yesus datang sama orang 38 tahun sakit ini. Makanya hari ini Yesus datang pun sama kita. Dia bilang sama orang sakit itu, maukah engkau sembuh? Padahal orang sakit ini lagi fokus di kolam Bethesda. Dan dia mulai mengalihkan pandangannya kepada Yesus. Waktu ada satu orang yang mulai pegang mungkin dia bilang, maukah engkau sembuh? Yang selama ini pandangannya itu kepada kolam Bethesda. Tapi hari ini dia mulai alihkan pandangannya kepada Yesus. Dia enggak bilang, diam dulu, aku mau fokus. Tapi waktu Yesus nanya, maukah engkau sembuh? Dia mulai alihkan pandangannya kepada Yesus. Udah enggak ada lagi yang peduli sama aku. Artinya, cara pandangnya sudah berubah. Bapak Ibu dengar, jangan letakkan pengharapan kita di kolam Bethesda. Yang enggak tentu kapan datangnya pertolongan itu. Yang bisa jadi duluan kita ketinggalan. Tapi hari ini kalau kita mau mengalami kemenangan, alihkan fokus kita, pengharapan kita hanya kepada Yesus. Saya nggak tahu apa kolam Bethesda Bapak Ibu. Yang selama ini itulah kita andalkan, itulah kita harapkan. Ada orang kolam Bethesdanya anak. Anakku ini ku sekolahkan nanti jadi jenderal. Dia akan robah hidup. Itu bagus, tapi jangan letakkan pengharapan kita di anak kita. Ada orang letakkan pengharapannya di uang. Kai peningan adilali senlo jaurai. Dia letakkan pengharapannya di uang. Dia cari mati-matian. Saya nggak larang saudara cari uang, tapi jangan pernah letakkan pengharapan kita di uang. Karena uang itu sementara. Jangan letakkan pengharapan kita di kekuatan, di kesehatan kita. Mungkin hari ini kita masih sehat, ada saatnya mungkin kita sakit. Dan gak bisa kita letakkan pengharapan kalau kita sakit. Jangan pernah letakkan pengharapan kita di kekuatan kita. Hari ini mungkin kita masih bisa kuat. Tapi dengar, bisa jadi besok gak kuat lagi kita. Yang punya usaha jangan pernah letakkan pengharapan kita di usaha kita. Karena hari ini bisa laris, besok bisa sepi. Tapi letakkanlah pengharapan kita kepada Yesus. Amin. 4 hari yang lalu atau 3 hari yang lalu, ada satu dokter telepon saya, Pak Pendeta jumpalah kita, aku mau cerita-cerita. Lalu kami jumpa, lalu dia mulai cerita, saya punya anak nomor 1, mau sekolah kedokteran di USU. Tapi dia udah coba, ada beberapa tes yang dia ikuti, gagal. Lalu dia bilang begini, bagaimana menurutmu? Orang semua bilang, keluarga besar bilang, udahlah bayar saja. Untuk apamu semua hartamu ini kalau bukan untuk anakmu?
300-400 juta sekarang kalau mau bayar katanya. Lalu dia bilang begini, bagiku kalau 300-400 juta gampanglah, apalagi itu untuk sekolah anakku, bisalah kuusahakan. Tapi itu bukan cara yang benar katanya. Kalau misalnya hari ini ada orang yang sudah lurus gara-gara memang dia berprestasi, tiba-tiba saya bayar lalu ada satu orang yang harus digeser karena itu punya kota, harus dibuang supaya anakku masuk, itu kan pasti melukai orang itu, dan itu pasti melukai hati Tuhan katanya. Lalu bagaimana menurutmu katanya sama aku. Lalu saya bilang, aku panggil abang sama dia, bang, kita itu terbatas. Jarak pandang masa depan kita mungkin cuma 1 meter. Tapi Tuhan itu bisa lihat berpuluh-puluh kilometer. Yang hari ini kita nggak tahu, nanti satu saat kita akan mengerti. Lalu aku bilang sama dia, bukan kamu Tuhan bang. Lalu aku ingatkan lagi nyanyi ini tadi. Tuhan selalu punya cara untuk menolong kita. Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kita. Jadi gimana menurutmu katanya? Pasnya jalanku ini, aku bukan pelit. Tapi kalau aku mau main sogok, aku sedang mengajar anakku hidup tidak berintegritas. Lalu dia bilang, aku pun bisa jadi dokter. Bukan karena sogok-sogok. Ini semua mujizat Tuhan katanya. Aku bilang, udah. Lihat apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup abang. Percayai itu pada hidup anak abang. Mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan bukan cuma 1, 2, 3, 4, 1000, 10.000. Banyak cara Tuhan bisa tolong kita. Kalau kita mau mengalami kemenangan, pandang terus pada Yesus. Amin. Ada lagu lama bilang gini, pandang terus padanya. Jangan menoleh, jalan terus. Jangan pandang salah orang lain, tapi pandang Yesus. Kalau kita mau mengalami kemenangan, pandang terus Yesus. Jangan menoleh. Dia kok udah makin diberkati, aku kok gini-gini aja. Dia udah sembuh, aku gini-gini aja. Gini, pandang terus padanya. Jangan menoleh, jalan terus. Jangan pandang salah suamimu, salah istrimu, salah tetanggamu, salah namborumu. Pokoknya salah orang lain lah. Kalau kita mau mengalami kemenangan, pandang saja Yesus. Ini ibarat kita sedang berjalan. Kalau kita berjalan, pandang saja terus pada Simon, kita akan jalan begini. Tapi kalau aku sibuk pandang kiri kanan, cantik kali bunga ini ya. Ini kok gini pula kainnya nih ya. Ini kok kurang geser ya. Kenapa edaku itu ngomong gitu ya? Terlalu lebar mulutnya itu. Lama kita sampai. Bisa. Tapi lama. Makanya kalau kita mau mengalami kemenangan, bilang kiri kanan, nggak perlu 38 tahun. Yang kedua, kenapa orang yang sakit ini akhirnya disembuhkan oleh Tuhan? Selain dia mulai mengalihkan pandangannya dari Bethesda kepada Yesus, yang kedua, dia mulai cerita kepada Yesus. Waktu Yesus tanya, maukah engkau sembuh? Dia mulai cerita sama Tuhan, gak ada lagi yang peduli sama aku. Apakah dia punya istri? Mungkin dia punya istri. Apakah dia punya anak-anak? Mungkin. Apakah dia punya saudara? Pasti. Lalu apakah saudaranya gak peduli sama dia? Kupikir wajarlah keluarganya gak peduli sama dia. Kita pun kalau sakit, kalau masih 1 hari, masih ditanya istri atau suami kitanya, sakit kai merhat ya. Sekalian ada 3, mi pangsit, babi panggang. Kalau masih 1 hari masih ditanya itu.
Kalau masih 2 hari, apa kamu mau nakku? Biar cepat kamu sehat nakku. Apa nakku? Panggang. Mie goreng, apa nakku? Mie sinaga, apa nakku? Mak gitu. 3 hari ya, oke lah. Kalau jemaat sini ya sebulan masih ditanya lah. Mungkin kalau masih 2 bulan masih ditanya sama gembala selnya, gimana keadaan lu? Tapi kalau sudah 1 tahun, 2 tahun, saya percaya Bapak ini pun mungkin punya pendeta. Pendetanya pun kalau udah 38 tahun udah bosan itu. Makanya dia bilang, gak ada yang peduli sama aku pikir wajar lah. Tapi dengar, kalaupun gak ada lagi yang peduli sama kita, gembalanya pun gak peduli sama kita. Tapi Yesus masih tetap peduli kepada kita. Bilang kiri kanan, Yesus masih peduli kepadamu. Mungkin hari ini kita punya pergumulan yang ya mirip-mirip sama orang ini. Kita merasa sepertinya keluarga kita gak peduli lagi sama kita. Kita merasa itok kita gak peduli lagi sama kita. Kita merasa keluarga besar kita gak peduli lagi. Waktu kita perlu pertolongan, kita telepon saudara kita. Tut. Kita telepon lagi. Maaf, telepon yang Anda tuju tidak menerima pinjaman, katanya pula. Nada deringnya pun sudah menghina. Dan kita nggak tahu mau lari kemana. Sama kayak orang lumpuh, dia cuma berbaring, nggak tahu lagi mau lari kemana. Tapi akhirnya kenapa dia mengalami kemenangan demi kemenangan? Dia cerita kepada Yesus. Saya nggak tahu apa pergumulan Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu mau mengalami kemenangan, banyak-banyaklah cerita sama Yesus. Nggak usah banyak kali cerita sama orang lain. Bolehlah di komsel saudara cerita, saling mendoakan. Tapi kalau sama orang yang tidak mengenal Tuhan, gak usah banyak cerita, makin ruwet nanti masalah kita. Eda, banyak kali masalahku ini, lihat batuk kurasa, sakit kurasa, asal batuk gini, sakit kurasa. Hati-hati kam Eda, turang kundu pesengi bagem lausna, bagem berkatna katanya pun. Jadi kalau hari ini kita mau mengalami mujizat Tuhan, banyak-banyaklah cerita sama Tuhan. Ya. Kalau kamu bilang, aduh banyak kali masalahku, susah kali uang masuk. Kamu bilang sama kawan tu, semuanya juga orang susah katanya pula. Tambah sakit kita kan. Ceritalah sama Yesus. Bukan kau cuma susah katanya pula, betul pula kan. Ceritalah kita sama Yesus. Yesus, butuh uang sekolah Yesus. Ya. Aku nggak tahu, mungkin pergumulan kita semua beda-beda. Tuhan, sakit Tuhan, ekonomi Tuhan. Asal kita cerita sama Yesus, ada jalan keluarnya. Dan Yesus tahu apa yang terbaik buat kita. Yang kedua, cerita kepada Yesus. Yang terakhir, taat kepada Yesus. Waktu kita tadi baca cerita ini, sepertinya itu ceritanya singkat, cuma 9 ayat. Tapi di 9 ayat ini itu pasti penuh dengan pergumulan. Ada satu orang terbaring 38 tahun. Tiba-tiba Yesus nanya, mau gak kau sembuh? Ini untuk menjawabnya, jangan saudara pikir gampang. Dia udah sakit dan ngapain dia di kolam Bethesda? Karena mau sembuh. Datang Yesus, mau kau sembuh katanya. Kan bisa dia emosi. Apa? Mau sembuh? Kamu nenyek. Kamu bertanya-tanya, katanya kan, saking emosi. Kau pikir aku ini sakit? 38 tahun kau pikir aku ini ece-ece? Bisa kan? Coba bayangkanlah kalau saudara begitu. Gak usahlah kita buat 38 tahun, 5 tahun saja kamu udah terbaring di rumah. Gereja pun gak lagi. Datang aku ke rumahan dulu. Ngit kam malam. Kan gak gampang jawabnya. Gak jawab. Dan orang ini dia gak jawab. Makanya asal baca firman Tuhan, coba imajinasikan saudara ada di situ. Coba imajinasikan saudara yang sakit. Nikmat sekali baca firman Tuhan kalau begitu. Dan lihat, waktu Yesus nanya pertama, maukah engkau sembuh? Dia enggak lawan Yesus. Dia bilang, enggak ada lagi yang peduli sama aku. Mungkin dia udah kecewa. Dia lampiaskan curhatannya kepada Yesus. Dan walau Yesus enggak peduli dengan curhatannya, Yesus bilang, bangun, angkat tilammu dan berjalanlah.
Ini pun nggak gampang Bapak Ibu. Seperti yang saya bilang, bisa jadi orang sakit itu bilang, udah ku coba aja Yesus. Kamu pikir selama 38 tahun, nggak ku coba aku turunkan kakiku, nggak ku coba turunkan tangan, udah ku coba. Tapi dia nggak jawab. Waktu Yesus bilang, bangkit, angkat tilammu, berjalanlah. Dia nggak tawar-menawar, dia taat. Dia bangkit, udah sehat aku. Dia angkat tilamnya dan dia berjalan. Yesus menyembuhkan orang ini nggak pakai kolam. Yesus cuma perintahkan, angkat tilammu, berjalan. Dan kapan orang itu sembuh? Ayat 9, pada saat itu juga. Pada saat kapan? Pada saat dia taat. Orang itu mengangkat tilamnya dan berjalan. Pada saat kapan kita sembuh? Pada saat kita taat. Pada saat kapan kita mengalami mujizat berkat Tuhan? Pada saat kita taat. Biarlah di dalam hidup kita ini banyak-banyaklah belajar taat. Jangan hanya berhenti percaya, berharap, tapi belajar taat. Amin. Jadi belajar taat. Bilang kiri kanan, belajar taat. Bilang pelan-pelan sama samping no, udah ku taunya banyak kali kamu tahu firman, bilang. Yang bisa pegang tangannya pegang, ayo sama-sama kita taat. Bilang. Dan hari ini kita akan mengalami Tuhan. 3 hal. Yang pertama, pandang Yesus ya. Jangan lihat kiri kanan, lihat situasi, lihat kesulitan, lihat keadaan zaman, lihat bahasa orang, omongan orang. Nggak usah lihat. Terlalu capek kita nanti memikirkan itu. Pandang Yesus. Pandang Yesus yang begitu mengasihi kita. Sudah terlalu lama orang itu 38 tahun sakit. Dan Yesus tahu. Mungkin kalau kalimat ini saya bilang sudah terlalu lama kita mengalami sesuatu yang kita sendiri, aduh kok lama kali. Yesus tahu. Pandang terus sama Yesus. Yang kedua, mulai cerita sama Yesus. Banyak-banyaklah cerita. Bangunkan pagi cerita sama Yesus. Tuhan, ini lagi, tolong aku mau begini Tuhan, tolong aku, masa depanku, semuanya. Dan yang ketiga, belajar taat. Kalau kita cerita sama Yesus, Tuhan itu pasti juga akan cerita sama kita. Boleh lewat hati kita, boleh lewat kita baca firman Tuhan, kamu harus begini, taat. Kapan orang itu sembuh? Saat itu juga. Waktu dia taat, dia mengalami mujizat Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.